Shalom, selamat pagi adik-adik semuanya. Bagaimana kabarnya? Pastinya sehat dan luar biasa. Nah, puji Tuhan, kita masih boleh bersama-sama untuk sekolah minggu pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita mulai sekolah minggu, Mbak Jovita mau tanya dulu sama adik-adik semua. Sudah mandi? Sudah sarapan? Sudah siap untuk sekolah minggu? Oh iya, jangan lupa siapkan Alkitab adik-adik. Nah, untuk itu kita akan bersekolah minggu bersama-sama pagi hari ini. Namun sebelum itu, kita akan sama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh Mbak Ella. Halo, selamat pagi adik-adik Indria. Bagaimana kabarnya hari ini? Mbak Ella berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat ya. Sekarang kita mau berdoa, kita mau memulai sekolah minggu kita. Yuk kita lipat tangannya, kita tutup mata, kita mau berdoa untuk memulai sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesehatan yang telah Tuhan beri sampai pada hari ini. Tuhan, jika sebentar kami akan memulai sekolah minggu, berkati kami Tuhan, supaya kami bisa memuji memuliakan nama Tuhan, dan bisa mendengarkan guru kami, kakak guru kami dalam bercerita, dan kami bisa merenungkan firman Tuhan, dan bisa menjadi anak Tuhan yang baik. Terima kasih, kami menyerahkan tangan kuasa-Mu Tuhan, haleluya, amin. Biar adik-adik semua tambah semangat untuk mengikuti sekolah minggu, pada pagi hari ini kita akan sama-sama memuji Tuhan bersama-sama. Yuk kita memuji Tuhan bersama-sama.
Tuhan bersama-sama, kita juga sudah berdoa bersama-sama, dan saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Namun sebelum itu, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu karena kami boleh berkumpul bersama-sama untuk bersekolah minggu bersama-sama pada pagi hari ini. Dan saat ini Tuhan, kami mau membenarkan firman-Mu, biar Engkau yang akan terus menuntun dan membimbing kami ya Tuhan. Hanya dalam tangan kuasa-Mu, Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah adik-adik, kita akan membenarkan firman Tuhan bersama-sama pada pagi hari ini. Nah, pelajaran kita hari ini adalah pelajaran yang pertama, yaitu kasih Allah kepada manusia. Nah, yuk sekarang Mbak Jovita mau mengajak kalian semua untuk membuka Alkitab bersama-sama. Yuk kita buka Alkitab kita. Nah, kita akan membuka Alkitab di Yohanes 3 ayat 1 sampai 21. Mbak Jovita ulangi lagi ya. Buka di Yohanes 3 ayat 1 sampai 21. Mbak Jovita akan bacakan untuk kalian semua ya adik-adik. Percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang Engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu,
supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Nah, adik-adik semua, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang tokoh Alkitab yang bernama Nikodemus. Adik-adik tahu Nikodemus adalah seorang pemimpin agama Yahudi yang penting pada waktu itu. Nikodemus mendengar Yesus mengajar dan melihat mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Karena itulah Nikodemus sangat ingin mengetahui banyak hal tentang Tuhan Yesus. Akhirnya pada suatu malam hari Nikodemus pergi mengunjungi Yesus. Pada saat itulah Tuhan Yesus mengatakan kepada Nikodemus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Nikodemus bingung. Bagaimana mungkin seorang yang sudah tua bisa dilahirkan kembali? Apakah dia dapat masuk kembali ke dalam rahim seorang ibunya? Nah, jadi Tuhan Yesus ini adik-adik ingin menjelaskan kepada Nikodemus, kita adalah orang-orang yang berdosa. Nah, kalau orang-orang yang berdosa, pastinya kita mendapatkan hukuman. Nah, semisal nih, adik-adik berbuat yang tidak baik, seperti tidak taat kepada Tuhan, tidak taat kepada orang tua, terus adik berbuat nakal, merebut mainan, atau merebut makanan yang bukan miliknya adik-adik, nah itu termasuk perbuatan yang tidak baik. Nah, kalau adik-adik melakukan perbuatan yang nakal dan tidak baik, pastinya adik-adik akan mendapat dari orang tua adik-adik, dari ayah dan ibu. Pasti adik-adik semua akan dimarah-marahi. Nah, pasti adik-adik nanti akan mendapatkan hukuman karena perbuatan yang nakal. Nah, sama seperti Tuhan Yesus adik-adik. Nah, Tuhan juga tidak menyukai hal-hal yang tidak baik, seperti perbuatan-perbuatan yang jahat. Seperti nakal, tidak taat kepada Tuhan, membantah orang tua, merebut yang bukan milik adik-adik. Nah, semua itu adalah perbuatan yang tidak baik adik-adik, dan Tuhan juga tidak menyukainya. Nah, perbuatan-perbuatan yang tidak baik itu adalah perbuatan yang dosa. Nah, karena adik-adik berbuat yang tidak baik dan berdosa, sudah seharusnya adik-adik mendapatkan hukuman. Nah, tetapi karena Tuhan itu sangat baik dan Tuhan itu sangat mengasihi kita semua, adik-adik semua tidak jadi dihukum. Nah, kita semua orang-orang yang berdosa dan melakukan hal-hal yang tidak baik di mata Tuhan tidak jadi mendapatkan hukuman. Karena siapa adik-adik? Enggak, karena siapa? Nah, karena Tuhan Yesus. Tuhan Yesus rela loh menyelamatkan kita dari hukuman. Tuhan Yesus rela menggantikan kita orang-orang yang berdosa untuk mendapatkan hukuman. Wah, luar biasa ya adik-adik. Keren ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu mau menggantikan kita loh. Tuhan Yesus mau menggantikan kita biar kita gak jadi dihukum. Nah, biar kita selamat dari hukuman. Nah, karena Tuhan Yesus itu sayang banget sama kita, makanya kita diselamatkan. Nah, seperti itu adik-adik. Wah, betapa besar ya kasih Tuhan kepada kita semua.
sehingga kita semua diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Luar biasa ya adik-adik, kita patut bersyukur akan itu karena Tuhan Yesus mau menyelamatkan kita dari segala hukuman dan dosa-dosa. Jadi adik-adik, Tuhan Yesus ingin menjelaskan kepada Nikodemus, nih loh, kita tuh orang-orang yang berdosa, orang-orang yang memiliki perbuatan yang tidak baik. Tetapi karena Tuhan itu sangat mengasihi kita, sangat menyayangi kita, sehingga Dia rela memberikan anaknya yang tunggal untuk disalibkan, untuk menggantikan kita, untuk menebus segala dosa-dosa kita. Keren ya adik-adik. Karena hal itu kita harus patut bersyukur, kita harus patut memuji Tuhan karena berkat Tuhan yang luar biasa, Tuhan Yesus mengasihi kita dengan segenap hatinya. Maka daripada itu adik-adik, kita juga harus mengasihi Tuhan karena Tuhan juga sudah mengasihi kita dengan menyelamatkan dosa kita. Kita sangat memerlukan Tuhan karena kita adalah manusia yang berdosa. Nah, sama seperti Nikodemus. Nikodemus itu juga manusia. Pastinya juga Nikodemus itu pernah berbuat hal yang tidak baik. Nah, maka daripada itu, Nikodemus itu juga manusia yang berdosa. Dan Nikodemus juga perlu pertolongan Tuhan supaya Nikodemus diselamatkan dari dosa-dosa yang sudah Nikodemus perbuat. Maka daripada itu, kita harus percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita harus percaya bahwa Tuhan adalah juru selamat kita. Tuhan sangat mengasihi adik-adik dan juga Mbak Jovita. Untuk itu, Mbak Jovita mau menekankan kembali kepada adik-adik bahwa zaman dahulu kala, zaman Adam dan Hawa, mereka sudah jatuh ke dalam dosa. Karena Adam dan Hawa sudah jatuh ke dalam dosa, maka Adam dan Hawa serta kita keturunan Adam dan Hawa adalah manusia yang berdosa. Karena itu kita perlu Tuhan untuk menjadi penolong kita, untuk menjadi penyelamat bagi kita. Maka kita harus percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan dan kita harus terus mengasihi Tuhan karena Tuhan sudah sangat mengasihi adik-adik dan juga Mbak Jovita. Karena Tuhan sudah mengasihi, sudah rela memberikan anaknya yang tunggal untuk disalibkan menggantikan kita untuk menebus dosa-dosa kita. Untuk itu, Mbak Jovita mengingatkan kembali lagi untuk adik-adik untuk terus mengasihi Tuhan, untuk terus taat kepada firman Tuhan. Karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, karena begitu besar kasih yang Tuhan sudah berikan kepada adik-adik, Mbak Jovita, dan kita semua. Pelajaran kita pada pagi hari ini sudah selesai adik-adik. Cepet kan pelajaran hari ini? Iya, intinya kita harus terus mengasihi Tuhan, terus mau taat sama Tuhan, tidak melakukan hal-hal yang tidak baik di mata Tuhan, dan kita menjadi tahu, wah iya ya Tuhan Yesus keren, Tuhan itu sangat mengasihi adik-adik dan juga kita semua, karena Tuhan Yesus rela memberikan anaknya untuk menebus dosa-dosa kita.
itu sekarang kita sudah mengetahui bahwa Tuhan itu sangat-sangat mengasihi adik-adik dan juga Mbak Jovita dan juga kita semua orang-orang yang telah berdosa. Karena kasih Tuhan Yesus yang besar itu, kita menjadi selamat dari dosa-dosa dan kita bisa hidup lebih baik dan terus hidup di dalam firman Tuhan. Nah, keren ya adik-adik, hebat ya. Jangan lupa untuk terus bersyukur karena kasih yang Tuhan sudah berikan kepada adik-adik dan juga Mbak Jovita dan juga kita semua. Nah, pelajaran kita pada pagi hari ini sudah selesai adik-adik. Nah, namun sebelum kita menutup sekolah minggu kita pada pagi hari ini, Mbak Jovita mau mengajak adik-adik semua untuk menghafalkan ayat hafalan. Nah, ayat hafalan kita pada pagi hari ini diambil dari Yohanes 3 ayat 16. Mbak Jovita ulangi lagi ya. Nah, ayat hafalan kita diambil dari Yohanes 3 ayat 16. Setiap orang yang percaya kepada Yesus beroleh hidup kekal. Sekali lagi adik-adik, Yohanes 3 ayat 16. Setiap orang yang percaya kepada Yesus beroleh hidup yang kekal. Jadi, sekolah minggu kita sudah selesai pada pagi hari ini. Karena kita tadi sudah belajar firman Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, kita juga sudah bersama-sama berdoa. Nah, kita sudah melakukan rangkaian sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Berarti saatnya kita mengakhiri sekolah minggu kita. Namun sebelum itu, Mbak Jovita ingat nih, untuk memberikan tugas kepada adik-adik semua. Tugasnya gampang kok adik-adik, cuma menghafalkan ayat hafalan yang sudah Mbak Jovita bilang tadi. Tadi kan Mbak Jovita sudah mengajak adik-adik untuk menghafalkan ayat hafalan. Nah, ayat hafalan nanti adik-adik bisa hafalkan, lalu divideokan, dikirim ke grup. Jangan lupa juga untuk adik-adik mengirimkan absen kehadiran di grup. Bisa berupa foto atau video. Nah, jangan lupa ya, orang tua juga bisa membantu anak-anak untuk mengerjakan tugas dan juga absen kehadiran melalui foto video yang dikirim di WA grup kelas Indria. Mari adik-adik semua, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu kita pada pagi hari ini, kita akan berdoa bersama-sama. Yuk, kita satu dalam doa. Terima kasih ya Allah, karena telah mengasihi kami dan mengutus Tuhan Yesus untuk menyelamatkan kami. Ampunilah dosa kami, dan biarlah Yesus tinggal dalam hati dan pikiran kami. Kami percaya Allah Roh Kudus akan menolong kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Adik-adik semuanya, sekarang kita sudah menyelesaikan sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Mbak Jovita berpesan untuk kalian semua, jangan lupa untuk mengerjakan tugas dan tetap rajin untuk sekolah minggu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.